Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di live kita pada siang hari ini. Hari ini kita akan bahas topik yang sering banget nih dianggap sensitif, tapi sebenarnya itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu terkait dengan hukum waris. Banyak sekali keluarga yang awalnya rukun, tapi setelah orang tua meninggal itu justru sering terjadi konflik. Nah, bahkan sampai putus hubungannya hanya karena warisan. Dan menariknya, penyebabnya itu sering kali bukan karena hartanya sedikit ataupun banyak, tapi karena tidak paham terkait dengan aturan perundang-undangannya seperti apa, dan tidak ada perencanaannya dari awal. Nah, di sesi ini kita akan bahas dasar-dasar dulu nih, sekaligus kenapa sih perencanaan waris itu penting. Nah, kita tuh kumpas ya, dengan saya Hanifah Istiqomah sebagai host, dan juga ada Mas Fajar sebagai lawyer di Pilar Wibowo. Mari kita bahas. Nah, langsung aja ya Mas Fajar. Ya. Jadi banyak nih orang yang salah paham terkait dengan waris. Kenapa sih hukum waris ini sering disalahpahamkan? Nah, benar, Mbak Iva. Jadi gini, pertama banyak yang menganggap warisan itu urusan keluarga saja. Cukup dibicarakan baik-baik, padahal dalam hukum ada aturan yang mengikat. Yang kedua, banyak yang merasa pembagian itu bebas. Siapa yang merawat orang tua dianggap paling berhak, atau yang paling dekat dapat paling banyak. Padahal tidak selalu seperti itu dalam hukum. Ketiga, orang baru mau belajar dan mengetahui lebih banyak hukum waris itu ketika sudah ada konflik. Dan yang keempat, ini yang cukup penting, tidak adanya perencanaan waris sejak awal. Jadi semuanya berjalan tanpa arah, tanpa kejelasan, sampai akhirnya jadi masalah. Gitu, Mbak Iva. Oke, baik. Jadi secara sederhana hukum waris itu apa sih Mas Fajar? Oke, secara sederhana, hukum waris adalah aturan tentang bagaimana harta seseorang yang telah meninggal dunia dialihkan kepada orang-orang yang berhak. Jadi, ada 3 poin. Orang yang meninggal dunia, harta peninggalannya, dan ahli waris. Tapi yang perlu digarisbawahi, warisan itu bukan sekedar dibagi, ada proses hukum sebelum ke pembagian. Warisan itu baru terbuka saat seorang meninggal dunia. Artinya, selama masih hidup, seluruh harta masih menjadi hak penuh orang tersebut. Ini penting karena seringkali sudah ada pembagian tidak resmi saat orang tua masih hidup. Ini yang sering jadi konflik di kemudian hari. Setelah seorang meninggal, harta tidak langsung dibagi, ada urutannya. Pertama, selesaikan dulu hutang dari pewaris. Kedua, laksanakan wasiat jika ada. Yang ketiga, baru dibagi ke ahli waris. Kalau tidak dilakukan dengan benar, potensi sengketa jadi sangat besar. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang ke bagian yang sering diabaikan nih. Justru ini merupakan bagian yang sangat penting bagi kita semua terkait dengan perencanaan waris itu sendiri atau estate planning itu. Nah, itu secara sederhana tuh gimana sih Mas Fajar? Oke, baik. Jadi, estate planning itu secara sederhana adalah perencanaan waris. Adalah upaya seseorang untuk mengatur sejak masih hidup tentang bagaimana hartanya akan dialihkan nanti. Kenapa ini penting? Karena kalau tidak direncanakan, pembagian bisa tidak jelas, bisa terjadi konflik antar ahli waris, bahkan sengketa hukum. Sebaliknya, kalau ada perencanaan waris sejak awal, pembagian jadi lebih jelas, potensi konflik dapat diminimalisir, dan keinginan pemilik sesuai hartanya bisa lebih dihormati gitu. Oke, nah kalau untuk contoh perencanaan estate planning itu seperti apa sih Mas Fajar? Jadi, contoh perencanaan waris itu misalnya membuat wasiat, memberikan hibah saat masih hidup, atau mengatur struktur kepemilikan aset. Dengan perencanaan yang tepat, seorang bisa menentukan arah pembagian hartanya tanpa melanggar hukum yang berlaku. Oke, jadi teman-teman kita bisa tarik kesimpulan ya, masalah waris itu bukan hanya soal pembagian, tapi juga soal perencanaan. Kalau tidak direncanakan, besar kemungkinan akan terjadi konflik. Kalau direncanakan dengan baik, bisa menjaga kehormatan bagi keluarganya. Dan ini sering terjadi nih, dan sering terlambat kita sadari, banyak orang yang baru berpikir soal warisan ketika sudah terjadi konflik. Nah, di sesi berikutnya kita akan bahas
yang menjadi sumber penting daripada sumber konflik itu sendiri, yaitu siapa saja sih yang berhak sebenarnya menjadi ahli waris, dan yang siapa sih yang tidak berhak untuk menerima hal tersebut. Nah, ini penting banget nih buat teman-teman semua supaya tidak salah langkah. Sekarang saya buka sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman yang mau buka, yang punya pertanyaan bisa ditanyakan langsung di kolom komentar ya. Oke, ada pertanyaan masuk nih, Mas Fajar. Gimana sih jika terjadi sengketa waris? Jadi ada rumah atas nama orang tua mau dijual, tapi ada anaknya yang nggak setuju. Nah, itu gimana? Iya, jadi kalau misalnya sudah meninggal dunia, itu kalau rumah karena sudah meninggal tidak ada wasiat, itu jadinya warisan ya, jadi sumber warisan. Nah, kalau sudah meninggal harus dibalik nama waris dulu terlebih dahulu gitu. Siapa dari ahli waris dari orang tua tersebut. Nah, setelah udah ada ahli waris, maka nanti tinggal balik nama waris sesuai dengan isi dari keterangan waris tersebut. Nah, kalau misalnya nggak setuju, nah itu baru bisa diajukan ke pengadilan melalui permohonan di pengadilan gitu sih. Oke. Terus nih ada pertanyaan lagi, kenapa wasiat itu penting? Warisan Wasiat. itu apa? Wasiat itu Wasiat. penting ya. Oh iya, wasiat itu penting karena termasuk dari perencanaan waris. Jadi sebelum ada konflik kita sudah direncanakan dulu gitu pembagiannya. Jadi kalau ada wasiat yang masih hidup bisa menentukan ini untuk siapa gitu. Jadi tidak ada konflik dari ahli waris karena sudah ditentukan terlebih dahulu dan terus nanti dimasukkan ke dalam akta notaris gitu. Oke, terus gimana sih kedudukan anak angkat dalam warisan? Jadi anak angkat, bentar. Jadi kita harus ketahui dulu bahwa yang disebut sebagai anak angkat adalah anak yang sudah didaftarkan ke pengadilan. Kalau misalnya belum didaftarkan, itu belum disebut secara perdataannya gitu. Nah, anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris seperti anak kandung. Jadi tidak punya hak waris secara langsung dalam hukum keperdataan kecuali diberikan atau ditulis dalam surat wasiat gitu. Nah, kalau dalam kompilasi hukum Islam, anak angkat itu bisa diberikan melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta warisan. Begitu demikian. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mas Fajar. Apakah warisan itu bisa ditolak oleh ahli waris? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi warisan itu bisa ditolak karena warisan itu, Mbak Iva, sebagai informasi, warisan itu bukan cuma harta, tetapi hutang juga menjadi warisan gitu. Jadi ahli waris itu berhak menerima atau menolak warisan. Nah, tetapi penolakannya itu tidak cukup dengan secara lisan, harus dilakukan secara resmi melalui pengadilan. Jadi harus ada putusan bahwa yang bersangkutan itu menolak warisan gitu. Jadi penting ya kalau misalnya mau menolak itu harus ada secara tertulis itu ya Mas Fajar. Nggak bisa secara lisan doang, harus Jawab. ada bukti secara tertulis di pengadilan gitu, ada putusannya. Oke, baik. Di sini ada halo Kak Gigi, gimana? Kalau ada yang ditanyakan bisa. Ini dari pertanyaan dari TikTok ya. Iya.
bisa ditanyakan di kolom komentar ya untuk Berarti lebih teman-teman. banyak dari TikTok ya. Tonton aja. Terus nah, sambil menunggu nih Mas Fajar, aku ada satu pertanyaan nih yang muncul di ini kita. Nah, apa mau tanya nih, sebetulnya semua ahli waris itu apakah mendapatkan bagian yang sama atau ada peraturannya secara khusus? Tuh. Jadi jawabannya tergantung dari hukum apa yang kita pilih gitu. Oke. Kalau misalnya menggunakan hukum perdata, itu bagiannya sama antara laki-laki dan perempuan. Tidak memandang gender. Jadi setiap ahli waris itu berhak menerima warisan gitu. Jadi balik lagi ya Mas Fajar, kalau misalkan dia dapat nih warisan tapi dia menolak, pun dia juga bisa dituliskan secara tertulis ya, tidak hanya sebagai saya menolak itu warisan gitu ya. Betul. Jadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan, warisan itu bukan terkait harta doang, tetapi hutang pun menjadi warisan ke ahli warisnya. Nah, karena hal tersebut ada hak opsi kepada ahli waris bisa menerima atau menolak dari warisan tersebut. Nah, kalau misalnya menolak, itu harus diajukan ke pengadilan penolakannya. Oke. Gitu Mbak Iva. Oke Mas Fajar, ini kita sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi yang teman-teman sekalian Nah, yang tapi Mbak Iva, aku mau jelasin. Tapi yang paling penting itu sebelum terjadinya konflik, makanya ada yang disebut dengan perencanaan waris, yaitu estate planning. Nah, itu estate planning adalah perencanaan waris ketika masih hidup. Jadi orang tua masih hidup, masih bisa menentukan ini untuk siapa, nanti bagaimana gitu. Jadi kita dari awal sebelum terjadinya konflik itu lebih baik merencanakan dulu. Pertama awalnya kita bisa ngelis nih harta-harta dari orang tua tuh apa aja. Misalnya orang tua punya 2 buah rumah, terus mobil. Nah, nanti bisa ditentukan, oh nanti rumah ini untuk siapa, rumah yang ini untuk yang siapa gitu. Jadi kita tentukan dan bisa menentukan juga nanti balik namanya mau seperti apa. Apakah bisa lewat wasiat atau bisa lewat hibah. Kalau hibah dilaksanakan saat orang tua masih hidup. Demikian. Nah, kalau wasiat itu bisa diubah sepanjang yang bersangkutan masih hidup. Gitu. kalau misalkan nih dia menulis wasiat, kemudian kan dia belum mengeksekusi wasiat itu, kemudian dia berpulang. Nah itu untuk mengeksekusinya bagaimana tuh? Apakah langsung kita menggunakan wasiat tersebut atau itu secara mutlak itu hartanya itu memiliki semua ahli waris? Ya, jadi kalau udah ada wasiat, kita ke notaris dulu. Nanti notaris akan mengecek ke daftar pusat wasiat. Wasiatnya seperti apa. Nah, kalau misalnya sudah jelas, misalnya rumah ini untuk si ini dalam wasiat jelas, nanti dari akta notaris itu bisa dijadikan dasar untuk balik nama gitu. Oke, wasiatnya itu ya yang menjadi dasar balik namanya. Jadi kalau misalkan dari ternyata sudah ada wasiat, tapi kan wasiat itu terkadang tidak diketahui oleh ahli waris yang lain nih. Nah,
di kemudian pada saat orang tersebut yang mendapat wasiat mengeksekusi, kemudian dari ahli waris yang lainnya tidak setuju. Nah, itu gimana tuh Mas Fajar? Kalau misalnya sudah sesuai dengan hukum dan tidak ada yang dilanggar, maka sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tetapi kalau misalnya dalam wasiat itu melebihi dari ketentuan hukum, maka itu bisa diajukan gugatan ke pengadilan karena ada yang disebut dengan legitimate porsi. Jadi bagian mutlak dari pewaris. Nah, kalau itu dilanggar, nah kita bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Gitu, Mbak Iva. Oke, baik. Ya, teman-teman semuanya yang ingin ada pertanyaan bisa langsung komentar di bawah ini ya, supaya kita mengetahui nih terkait dengan hukum waris itu seperti apa, dan juga menjadi estate planning kita bagi diri kita sendiri ataupun bagi keluarga. Kini Mas Fajar ada pertanyaan masuk. Kalau warisan berupa utang, terus ahli waris gak mau menanggung, gimana tuh, Min? Iya, jadi seperti yang sudah saya infokan bahwa warisan itu bisa berupa hutang. Nah, makanya bisa ada opsi untuk menolak. Nah, untuk menolak tidak bisa diucapkan secara lisan, tapi harus diajukan dulu ke pengadilan gitu. Mengajukan ke pengadilan bahwa kita menolak warisan dari orang tua. Demikian. Terus pengadilan itu bakal setuju, Min, kalau kita menolak warisan itu. Jadi nanti hakim akan menilai untuk persetujuan, disetujui atau tidak. Jadi hakim akan melihat apakah ahli waris ini ada berapa ahli waris gitu. Jadi nanti hakim yang akan memutuskan gitu. Oke. Berapa biaya urus ke pengadilan, Min? Berapa biaya urus ke pengadilan, Min? Kalau misalnya untuk biaya kan jadi ada biaya PNBP dari pengadilan dan ada biaya jasa gitu. Kalau biaya jasa kita mungkin nanti bisa hubungi admin ya. Oke, terkait teman-teman sekalian yang mau mengenai biaya prosesnya nih, bisa langsung DM di kontak kami ya, bisa di Instagram Pilar Wibowo atau di TikTok Pilar Wibowo. Seperti itu. Jadi biasanya sih setiap daerah itu memiliki kebijakannya masing-masing. Jadi tidak terlalu terpaku pada satu biaya seperti itu. Nggak mau diulang sekarang aja.
Boleh. Iya. Oh, iya, Bay. Boleh. Jangan deh, jangan. Apa emang? Kita ulang penjelasan. Ada pertanyaan masuk nih Mas Fajar. Jadi kan sampai di ini kan di eh, bagaimana jika tidak ada surat wasiat tapi ahli waris itu merasa itu sudah ada wasiat, dalam artian wasiatnya secara verbal pada saat orang tua masih hidup. Oke, warisannya secara verbal. Jadi sebenarnya secara hukum kan perlu bukti ya, karena kan harus ada saksi, ada bukti gitu. Nah, warisan itu baru bisa dieksekusi ketika ada buktinya. Nah, makanya penting banget harus melalui notaris karena bukti otentik. Jadi ketika ada akta notaris, terus nanti notaris juga mendaftarkan ke daftar pusat wasiat. Gitu. Nah, baru bisa dieksekusi. Gitu, Mbak Yu. Berarti kalau tanpa ada wasiat di notaris itu sama aja tidak sah ya Mas Fajar. Jadi dalam artian apa? Kalau memang sudah diwasiatkan harus ada secara tertulisnya dan sudah terdaftar di daftar pusat wasiat. Secara amannya begitu. Oke. Secara aman memang harus ada bukti berupa akta wasiat agar bisa dijalankan wasiatnya. Kalau untuk biaya wasiat sendiri itu berapa? Nah, untuk biaya wasiat bisa menghubungi admin. Oke, balik lagi ya teman-teman, terkait dengan biaya itu bisa langsung kontak kami melalui DM ya, DM baik Instagram ataupun TikTok Pilar Wibowo. Halo Bers Equity. Oke, ada pertanyaan masuk nih Mas Fajar terkait ditanya nih, kita sedang membahas apa untuk tema siang hari ini. Jadi kita sedang bahas terkait hukum waris. Banyak orang yang salah paham terkait warisan. Jadi banyak awalnya keluarga rukun, tapi setelah orang tua meninggal justru terjadi konflik. Bahkan sampai putus hubungan hanya karena warisan. Dan menariknya, penyebabnya bukan karena harta yang sedikit, tapi karena tidak paham aturan hukum dan tidak ada perencanaan sejak awal. Gitu. Nah, orang sering salah paham terkait hukum waris karena pertama, banyak yang menganggap warisan itu urusan keluarga saja, cukup dibicarakan baik-baik saja. Padahal dalam hukum ada aturan yang mengikat. Dan kedua, banyak yang merasa pembagian itu bebas, siapa yang merawat orang tua dianggap paling berhak atau paling dekat dan dapat paling banyak. Padahal tidak selalu seperti itu dalam hukum. Yang ketiga, orang baru mau mengetahui terkait hukum waris atau mau belajar mendalami itu kalau udah ada konflik. Dan yang keempat, ini penting karena tidak adanya perencanaan waris sejak awal. Jadi semuanya berjalan tanpa arah, tanpa kejelasan sampai akhirnya terjadi konflik. Gitu. mungkin dari teman-teman sekalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen di komentar ya teman-teman. Nah, aku ulang sedikit ya. Jadi secara sederhana, hukum waris itu adalah aturan tentang bagaimana harta seseorang
yang meninggal dunia dialihkan kepada orang-orang yang berhak atau ahli waris. Oke nih, Mas Fajar ada pertanyaan nih. Bagaimana cara kami ahli waris mengutas hal ini? Mengurus atau mengutas ya? Kak Reski Vape bagaimana cara kami ahli waris mengutus hal ini? Harta yang ditinggalkan berupa tanah dan rumah besar. Ini maksudnya mengurus ya kali? Atau memang mengutus? Mengurus kali. Iya, mungkin bisa jadi mengurus. Jadi menguruskan, maaf tipe. Oh iya benar. Jadi bagaimana cara kami sebagai ahli waris mengurus hal ini, seperti harta yang ditinggal itu berupa tanah dan rumah. Nah, jadi kalau sudah meninggal dunia, itu kita harus lihat dulu apakah ada wasiat atau tidak yang ditinggalkan dari pewaris yang meninggal dunia. Nah, kalau tidak ada wasiat, maka berlaku dibagi secara hukum warisan tersebut. Jadi pertama kita harus mengurus surat keterangan waris dulu, SKW. Itu berisi siapa saja yang berhak ahli waris mewariskan warisan tersebut. Jadi misalnya yang meninggal memiliki 2 orang anak, maka di SKW itu akan ada tercantum 2 orang anak tersebut. Dari SKW itu menjadi dasar untuk melakukan balik nama rumah tersebut. Begitu. Betul. Nah, untuk prosesnya sendiri itu bisa langsung datang ke notaris ya teman-teman, atau bisa langsung pengajuan balik nama langsung ke BPN oleh ahli waris dengan dibuktikannya adanya SKW dan juga akta kematian ya Mas Fajar. Betul. Daripada pewaris itu sendiri. Gitu kurang lebihnya. Terus kemudian untuk balik nama waris sendiri itu ada prosesnya gimana sih Mas Fajar? Ya, balik nama waris itu bisa dilakukan sendiri atau melalui notaris. Jadi pertama itu betul, kita harus mengurus surat keterangan waris dulu, SKW. Dan sebelum itu juga ada yang perlu diurus adalah surat keterangan kematian, akta kematian. Nah, itu diurus di Dukcapil setempat ya. Nah, setelah itu sudah ada dokumen tersebut, baru kita bisa mengurus balik nama warisnya. Nah, dalam balik nama waris itu ada pajak yang harus dibayarkan, yaitu BPHTB ya. Betul. Nah, nanti kalau setelah bayar BPHTB dan dokumennya sudah lengkap, bisa diajukan pengajuan balik nama waris gitu. Ada pertanyaan lagi nih Mas Fajar, dapat waris kok bayar pajak juga? Nah, itu makanya perlu rencanakan sejak awal. Nah, karena warisan memang pentingnya perencanaan waris dari awal itu, jadi kita mengetahui pajak-pajak dan biaya yang timbul dari warisan tersebut. Nah, memang warisan itu ada biaya BPHTB sebesar 5% dari nilai NJOP. Tapi ada nilai tidak kena pokok pajaknya atau NPO TKP. Jadi ada nilai kalau di Bekasi sekitar 300 juta ya. Kurang lebih sih menurut peraturan wali kota segitu. Jadi di bawah 300 juta itu tidak kena pajak. Dimungkinkan nihil ya untuk kota Bekasi. Kalau nilai asetnya di bawah 300 juta. Betul. Itu. Jadi memang setiap daerah itu memiliki kebijakannya masing-masing terkait dengan pajak-pajak. Cuma terkadang ada juga salah kaprah nih Mas Fajar, teman-teman sekalian.
kenapa sih kok kita dapat waris malah kita ngeluarin duit? Yang pertama untuk mengurus, yang kedua untuk membayar pajak, kemudian juga bahkan membayar notaris untuk mengurus hal tersebut. Nah, seperti itu tuh gimana sih Mas Fajar? Dalam artian, boleh nggak sih kita gak mengurus langsung itu kita dapat warisan, atau bisa nanti kita tunda-tunda dulu nih Mas Fajar? Ya, jadi memang itu pentingnya perencanaan sejak awal. Jadi kita merencanakan dulu dan tentunya menyiapkan biayanya ya. Jadi semua itu pasti ada biayanya. Nah, biayanya perlu dipersiapkan sejak awal gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Mas Fajar. Apakah harus hadir semua ahli warisnya? Saya 6 bersaudara, 4 orang merantau, yang di kampung tinggal 2 anak dan 1 ibu. Nah, saya mau tanya dulu nih. Berarti ini terkait dengan surat keterangan warisnya ya, Pak Reski Feb, Kak Reski Feb. Nah, itu gimana Mas Fajar? Jadi kalau misalnya hanya membuat surat keterangan waris itu tidak perlu hadir ke notaris ya. Betul. Jadi ke kecamatan dan kelurahan setempat gitu, nanti dibuat di sana, nanti di sana di surat keterangan itu akan disebutkan ahli waris dari almarhum gitu. Dan kalau misalkan sudah berbeda tempat tinggal bisa di estafet ya Kak Fajar ya. Jadi memang kalau untuk surat keterangan waris itu memang ditandatangani oleh seluruh ahli waris ya. Tuh, kurang lebihnya seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak Fajar. Mau tanya dong, jika ada ahli waris yang menolak pembagian harta warisan gimana ya? Ya, jadi sebagaimana sudah disampaikan bahwa karena ini warisan itu bukan hanya terkait harta, tetapi terkait utang juga, itu adalah mewaris ke ahli warisnya. Jadi kita bisa menolak dari warisan tersebut. Caranya bagaimana? Tentunya caranya tidak bisa hanya sekedar lisan. Kita harus mengajukan gugatan ke pengadilan atau permohonan ke pengadilan gitu. Jadi kalau kita menerima warisan tapi kita menolak, itu lebih baiknya kita tolak secara tertulis melalui putusan dari pengadilan, teman-teman. Seperti itu. Tapi nggak bisa setengah-setengah ya. Jadi hartanya kita terima terus utangnya kita tolak, itu nggak bisa. Jadi semuanya harus, kalau ditolak ya berarti tolak semuanya gitu. Diakumulasikan gitu ya. Terus kemudian kita tolak gitu. Oke. Kemudian nih Mas Fajar, ada pertanyaan masuk lagi. SKW itu dikeluarkan oleh siapa? Jadi ada beberapa pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan SKW. Pada umumnya SKW dikeluarkan dari kelurahan setempat gitu. Nah, itu pengajuannya berjenjang ya. Pertama, awalnya kita harus membuat dulu akta kematian di Dukcapil. Setelah akta kematian diperoleh, baru kita cara berjenjang diajukan dari RT, RW melalui surat pernyataan dari ahli waris. Nanti tujuannya adalah pembuatan SKW. Nanti dari kelurahan baru akan dibuatkan dan nanti ada didaftarkan ke kecamatan setempat. Begitu. Oke. Ada juga nih pertanyaan masuk Mas Fajar. Jadi di mana ini keluar jalur ya Mas Fajar. Jadi ada rumah atas nama istri, kemudian suami istri atas nama istri, dan kemudian suami istri tersebut menikah secara tidak tercatat di negara. Kemudian si istri itu ingin menjual. Nah, suaminya sudah meninggal dunia. Apakah ketika menjual rumah tersebut diperlukan persetujuan dari ahli warisnya? Karena kan pernikahannya tidak tercatat di negara. Itu bagaimana? Jadi ada
pertanyaan bahwasannya suami istri itu menikah secara tidak tercatat, dalam artian menikah secara agama. Kemudian membeli aset dan aset tersebut diatasnamakan istri. Kemudian suami meninggal dan istri ingin menjual. Apakah itu diperlukan persetujuan dari ahli waris anaknya itu atau tidak? Seperti itu. Kalau misal pun masih ada suaminya, apakah diperlukan persetujuan suaminya juga atau bagaimana, Mas Fajar? Nah ini kalau karena ada ahli waris ya, jadi ahli warisnya tetap berhak gitu. Jadi tetap membutuhkan persetujuan dari ahli waris gitu. Berarti ahli waris dalam artian ikut juga untuk proses transaksi tersebut ya, apabila memang terjadi jual beli. Betul. Oke, oke, baik. Kemudian kalau misalkan nih ada salah satu ahli warisnya yang menolak, bagaimana Kak Fajar? Nah untuk ahli waris yang menolak, pertama itu harus itu dulu ya, di secara kekeluargaan gitu ya. Dan diberikan surat peringatan. Nah kalau misalnya tetap menolak ya, jalan yang bisa ditempuh adalah dengan gugatan ke pengadilan. Oke, gugatan ke pengadilan ya. Oke, baik. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di kolom komentar ya. Kita live sampai jam 2. 1 menit lagi. Oke, teman-teman, ada lagi yang ditanyakan. Kita kurang lebih 5 menit lagi sudah selesai sesi tanya jawab kita untuk sesi kali ini. Ada pertanyaan masuk nih, Mas Fajar. Tapi kan ini pernikahannya tidak tercatat. Kenapa mesti persetujuan ahli waris? Ini terkait itu sih, mengamankan potensi sengketa, karena ahli waris yang ahli waris tersebut takutnya mengajukan gugatan gitu. Nah daripada sebelum adanya gugatan itu, maka lebih baik persetujuan ahli waris walaupun memang tidak tercatat perkawinannya gitu. Baik, berarti meskipun misalkan nih Mas Fajar. Ini lebih ke preventif ya. Oke, baik. Jadi meskipun KTP-nya misalkan ya tertera di KTP itu tidak kawin gitu, berarti juga tidak masalah. Iya gitu. Tetap memerlukan persetujuan. Karena nih masuk lagi nih Mas Fajar. Karena di kakak saya tidak ada nama ayah, Nama tapi ayahnya di nggak ada. KTP ibu tertulis cerai mati. Memang tidak perlu ya, tidak perlu sebenarnya. Tapi tadi saya bilang bahwa sebaiknya untuk langkah preventif ya tetap harus melakukan persetujuan, karena nanti takutnya dari ahli waris itu mengajukan gugatan gitu. Berarti tetap diperlukan untuk menjadi persetujuan dalam menjual objek tersebut ya. Dalam rangka untuk preventif, Preventif. menghindari konflik. Tapi sebenarnya secara hukum ini tidak perlu karena tidak tercatat perkawinannya gitu. Oke. Kalau belinya sebelum perkawinan, Nah, kalau belinya sebelum perkawinan berarti ya harta bawaan gitu. Jadi nggak perlu persetujuan. dibuktikannya dengan Nanti ada ahli warisnya itu, KK, KTP, nanti dilihat dicocokin dokumen-dokumen yang ada dengan dokumen-dokumen yang ada gitu. Oke, baik. Mungkin itu sih teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan kembali bisa langsung di kolom komentar. Waktu kita tinggal sedikit lagi nih teman-teman untuk kita tanya jawab sesi kali ini. Ini jam 2. Udah berakhir. Hah? Kamu waktu dari mana? Lewat tuh. Itu apa tuh?
Gimana untuk Kak Rizky Febriani, apakah sudah cukup jelas pertanyaannya? Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan by pesan ya, pesan DM Instagram kita di pilar.wibowo gitu. Jadi kalau memang ada mau secara private bisa kontak ke nomor, mungkin bisa dicatat ya, 08111095669. Dan kalau ada yang pertanyaan yang ingin disampaikan atau kurang jelas bisa di DM for Instagram kami atau melalui WhatsApp kami, seperti itu. Mungkin ini oke, baik, ada pertanyaan masuk nih. Cukup jelas Kak, terima kasih ya. Kita disampaikan Mas Rizky Febi. Terus oh ya, apakah di sini ada PKPA? Kita sih belum ada ya, cuman memang kalau ingin ikut kita bisa rekomendasikan untuk mengikuti PKPA di mana. Nah, terus nanti bisa DM Instagram ya Mas ya terkait lebih lanjut. Terus oh ya, 08111. Oke, saya ulangi ya, bisa kontak ke nomor 08111095669. Seperti itu. Saya tulis by Instagram ya. Gitu. Nanti thank you Kak, sama-sama Kak. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.04 ya teman-teman. Jadi mungkin itu aja sesi kita siang hari ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut ingin ditanyakan atau ada pertanyaan lain yang mungkin ketinggalan ditanyakan pada sesi kita siang hari ini, bisa DM for Instagram atau DM di TikTok kita di @pilarwibowo. Mungkin itu aja dari kami, atau mungkin juga ketinggalan nih bisa melalui WhatsApp di nomor 08111095669. Mungkin kita jumpa lagi di besok ya, stay tune di jam 12.00 hingga jam 14.00. Terima kasih, bye-bye semuanya.